pribadi gitu yang merasakan waktu awal 2025 itu kok kayaknya berjalan begitu cepat gitu ya. Gak tahu Bapak Ibu Saudara merasakan seperti apa. Tiba-tiba kita sudah ada di penghujung 2025. Mungkin di awal tahun 2025 kita merasakan, aduh 2025 nanti gimana ya. Ternyata kita sampai di detik ini, kita sampai di hari ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Yakin kita akan masuk di tahun 2026 dengan penyertaan Tuhan yang selalu sama, selalu ada di setiap kita. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Jangan lupa ibadah kita hari ini, ibadah di penghujung tahun 2025 dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana hari ini ada. Kami ada di detik ini, di saat ini. Kami boleh melihat betapa penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan melalui tahun 2025 ini, dan saat kami melihat ke belakang, kami sungguh melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kalau kami masih ada saat ini, Tuhan masih punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau selalu memegang tangan kami. Kami tidak bisa jalan tanpa Engkau. Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan. Saat ini kami semua ada di tempat ini. Kami menyerahkan hidup kami. Kami ingin beribadah. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami percaya Tuhan, suasana surga ada di tengah-tengah kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami, yang mau satukan hati kami usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau izinkan Engkau Allah Roh Kudus bertahta, berkuasa di tengah-tengah kami atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini untuk sama-sama beribadah meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari dengan hati pengucapan syukur kita mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa segalanya dalam hidup. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Dapat
Yesus Kristus.
penuh kasih, Dia Allah yang penuh hikmat, Dia Allah yang penuh kuasa. Ada di 2002 punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita yang belum selesai. Amin. Mari sekali lagi kemuliaan Tuhan. Kita siapkan hati kita akan dengar firman Tuhan yang menjadi satu pegangan dalam hidup kita, menjadi landasan iman, sehingga iman kita semakin hari, semakin saat, semakin bertumbuh dalam hidup kita. Haleluya. Punya terhadapi Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Walau dunia
selalu ada dalam hidup kami. Kami ada seperti saat ini semua karena anugerah, kemurahan Tuhan semata yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan, kepandaian, kehebatan kami, tetapi semua oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, di minggu yang terakhir di tahun ini, kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-Mu, dan kami yakin kehadiran Tuhan tidak dengan tangan yang kosong. Ketika kami mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan, Kau siap untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu, terutama berkat-berkat rohani yang membawa iman, pengharapan, dan kasih kami semakin kuat, semakin teguh, bahkan semakin melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Beri kami hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai kata Sang Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Shalom, puji Tuhan ya. Ini memang hari-hari ini banyak teman-teman seiman yang berlibur, bepergian, refreshing bersama dengan keluarga. Itulah sebabnya ibadah akhir tahun saya memutuskan untuk membuat menjadi online ya, karena kalau online dimanapun berada semua bisa mengikutinya ya. Jadi saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah online yang akan dilaksanakan di akhir tahun ya, mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru ya, yaitu tanggal 31 Desember ya. Itu ibadah online akan kita laksanakan bersama-sama via Zoom ya, yang dimulai jam 11:30 malam ya. Itu Zoom akan dibuka mulai kurang lebih 11:04 ya. Itu akan dibuka, nanti Bapak Ibu akan di-share untuk ID-nya ya, ID Zoom-nya akan di-share nanti beberapa waktu ke depan ya. Oke. Nah, di ibadah menjelang akhir tahun ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan hendak sampaikan, apa yang Tuhan hendak ingatkan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-90 di ayat yang ke-12. Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-90 di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu sudah bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Mazmur pasal yang ke-90 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya. Ini merupakan doa Musa yang kemudian dikutip dan dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Dalam doa ini Musa berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tadi disampaikan oleh Ibu Mika ya, memang waktu tak terasa. Sebenarnya waktu itu, perjalanan waktu ya tetap ya, 1 hari 24 jam ya, 1 minggu 7 hari dikali 24 jam 168 jam, itu tetap waktu itu tetap. Tetapi karena mungkin kesibukan, kerepotan, dan berbagai macam aktivitas sehingga membuat kadang kita tak terasa, loh kok sudah di akhir tahun 2025
Padahal beberapa waktu yang lalu kita masih merasa mengawali tahun 25. Ini kok sekarang sudah di akhir tahun, menjelang akhir tahun 25. Wah, cepat sekali. Ya, nah itu mungkin karena kesibukan, kerepotan, berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sehingga nggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Nah, doa Musa kiranya boleh menjadi doa kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Waktu yang tak terasa yang begitu cepat kita lalui, kita lewati. Kita akan songsong tahun yang baru beberapa hari ke depan, ya. Nah, minta supaya Tuhan di waktu yang berlalu begitu cepat, terasa begitu cepat, kami tahu menghitung, kami tahu mempersiapkan dengan baik, sehingga kami punya hati yang bijaksana. Ya, bukan bijak sini. Ya, kalau bijak sini itu berarti kebijakan yang dari sini. Ya, kalau bijak yang dari sini, nah itu repot, ya. Kemampuan pemikiran kita, analisa kita, ya, prediksi kita, pendapat kita seringkali salah. Tetapi bila kita minta, bila kita jadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu bijaknya dari sana, ya. Bukan dari sana, bukan dari negeri asing, tapi bijaknya dari Tuhan. Kebijaksanaan yang dari Tuhan. Nah, setidaknya ada 3 hal yang penting yang harus kita lakukan saat kita akan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru. Ini yang Tuhan hendak ingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal apa yang harus kita lakukan saat kita mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru? Hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan menjelang mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru, yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi. Kata evaluasi itu biasanya paling sering yang diucapkan oleh para guru kepada murid-muridnya. Ya, anak-anak, minggu depan ada evaluasi. Wah, itu kalau anak-anak sudah dengar ada evaluasi, wah, semua sudah kepikiran, waduh, aku perlu belajar, aku perlu mempersiapkan diri, ya, untuk nanti menyambut evaluasi, entah itu UTS atau apalah, ya. Nah, supaya aku bisa mengerjakan dengan baik sehingga nilaiku juga mendapat nilai yang memuaskan. Itu biasanya paling sering diucapkan oleh para guru. Namun juga sering diucapkan oleh para pemimpin-pemimpin dalam perusahaan, dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya setelah mereka membuat satu event atau setelah mereka mengakhiri satu masa, ya, itu biasanya pasti ada pemimpin-pemimpin yang kemudian berkata, ayo kita buat evaluasi. Ya, kita evaluasi event yang baru kita lakukan. Bagaimana pelaksanaannya? Apa kekurangannya, kesalahannya, missnya di mana? Evaluasi. Dalam kehidupan pun sama. Saat kita akan mengakhiri tahun 25 dan mengawali tahun 26, tahun yang baru, hal yang pertama yang mutlak harus kita lakukan adalah evaluasi. Mengapa perlu evaluasi? Karena kalau kita mau jujur, kita ini bisa salah. Bahkan kita ini sering salah. Betul ya Bapak Ibu ya? Siapa orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi karena itu kita nggak mungkin menuntut istri kita, suami kita, anak kita. Tidak boleh salah. Tidak mungkin. Kita pun juga sering salah. Nah, biasanya orang-orang yang perfeksionis, nah ini ya, biasanya menuntut orang-orang di sekitarnya juga harus sempurna. Nah ini repot kalau sudah seperti itu. Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah, itu tidak ada. Semua orang pernah salah. Semua orang bisa salah, bahkan banyak salah. Kita masih belum sempurna. Itulah sebabnya kita perlu mengintrospeksi diri dan mengoreksi diri. Tentu yang kita introspeksi adalah diri kita, bukan orang lain.
Ya. Ratapan pasal 3 mencatat, mari kita lihat dulu. Ratapan pasal yang ketiga di ayat yang ke-40. Ratapan 3 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Cukup sampai sini. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Firman Tuhan memberi nasihat, memberi peringatan. Marilah kita memeriksa, menyelidiki hidup kita. Nah, ini bicara tentang evaluasi, loh. Introspeksi, mengoreksi diri harus dilakukan. Khususnya ini menjelang akhir tahun dan akan mengawali masa atau tahun yang baru. Diri kita sendiri. Mengapa kita harus mengoreksi diri kita? Karena ingat, setiap orang itu harus memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Roma pasal 14 di ayat yang ke-12. Roma 14 di ayat yang ke-12 dikatakan demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tanggung jawabnya itu pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya kita tentu harus mengoreksi, mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Seperti yang tadi Ratapan katakan, menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Mengapa? Karena setiap orang tidak bisa luput, pasti akan menghadap kursi pengadilan Kristus, lalu memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Nah, ketika kita evaluasi diri kita, maka tentu yang menjadi tolok ukur itu adalah firman Tuhan. Bukan pikiran atau pendapat orang, bukan. Ada banyak orang menjadikan tolok ukur ketika evaluasi diri itu kata orang. Oh, kata orang aku kurang cantik, wah lalu melakukan begini-begini. Kata orang aku kegemukan, lalu melakukan begini-begini. Kata orang aku begini, lalu melakukan begini-begini. Kata orang, tolok ukurnya kata orang. Nah, repotnya kata orang itu beda-beda. Ya. Contoh ini saya pakai diri saya sendiri. Ada orang yang ngomong sama saya, Pak, kok kurus? Nah, saya ini dibilang kurus. Ya, oh gitu ya. Harus lebih gemuk, Pak. Ya, saya mantu-mantu aja. Oh iya. Tapi ada orang lain ketemu sama saya, wah Pak, badannya pas, ciamik katanya. Karena seharusnya uset tuh, ya, 50 lebih, tapi masih bisa punya badan seperti ini. Oh bagus Pak, pertahankan. Nah kalau saya dengar kata orang, mana yang saya ikuti? Bingung, kegemukan, kekurusan, kurang gemuk, kurang kurus, pas atau apa? Repot semua. Jadi sekarang kalau kita dengar kata orang, kita akan bingung dalam kita mengevaluasi diri. Evaluasi diri kita saat mengakhiri tahun dan mengawali masa atau tahun yang baru, tentu bukan apa kata orang. Tolok ukurnya bukan apa pendapat atau kata orang, tetapi tolok ukurnya adalah apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Mari kita baca. 2 Timotius 3 di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini bicara tentang firman Tuhan. Itu diilhamkan oleh Allah. Memang bermanfaat atau sangat berguna. Firman Allah berguna untuk apa? Dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas bahwa manfaat kegunaan firman Tuhan menjadi standar tolok ukur saat kita mengevaluasi diri kita.
Sehingga digambarkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Yakobus mencatat demikian, ya. Yakobus 1 ayat 23. Firman Tuhan itu dikatakan seperti cermin. Waktu kita lihat cermin, kita bisa tahu, oh, di mana kekurangan pada wajah saya. Mungkin pemasangan pincir alis yang kurang pas, mungkin pemasangan pemakaian lipstik yang kurang pas, anting-anting rambut yang mungkin kurang rapi, atau apalah. Ya, jangan-jangan juga pasang kaki baju tertukar. Kadang-kadang ada orang pasang kaki baju tidak sesuai urutan, ya, yang mestinya masuk di lubang pertama bisa masuk di lubang kedua, sehingga bajunya jadi miring, tapi tidak sadar. Nah, yang lebih parah lagi, ada orang yang pakai baju itu kuali. Sudah tahu kuali? Yang dalam jadi luar, yang luar jadi dalam. Itu tidak sadar. Pergi keliling sampai keluar, sampai ke mall, nggak sadar karena tadi tidak berkaca, tidak lihat cermin. Ini bajuku kuali, bajuku terbalik. Tapi sekarang memang ada baju-baju yang bikin model seperti gitu, so. Ya, saya pernah tertipu. Satu ketika saya lihat, ya ada orang baju itu kayaknya kuali. Lalu saya tanya sama istri saya, itu baju orang itu kuali. Terus istri saya bilang, oh bukan, itu memang model gitu, Bu. Jadi ada juga baju yang modelnya dibikin kuali, so. Jahitannya itu kelihatan, so. Ya, biasanya jahitan itu kan ada di dalam, tapi ini sekarang jahitannya ada di luar. Nah, ya. Cermin, kegunaan cermin sehingga kita bisa tahu, oh, mana yang kurang. Firman Tuhan itu seperti cermin. Sehingga waktu kita mengevaluasi diri, kita jadi tahu, oh, kekurangan saya, kelemahan saya itu ada di sini. Dengan mengevaluasi diri, dengan menggunakan standar atau tolok ukur firman Tuhan, kita akan semakin mengenali kelemahan kita, kekurangan kita, dan mensyukuri anugerah serta pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kepanjangan kita, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan semata. Kalau mengevaluasi diri, oh, yang kurang di sini. Kalau ada yang lebih, bukan karena kita hebat, bukan. Semua itu karena anugerah Tuhan semata. Ya, Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita. Nah, ini hal yang pertama, hal yang harus dilakukan saat kita menjelang mengakhiri tahun ini dan akan menyongsong mengawali tahun yang baru. Evaluasi dengan standar firman Tuhan sebagai cermin. Yang kedua, yang harus kita lakukan saat kita akan mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru, yang kedua adalah merencanakan. Ya. Perencanaan sangat diperlukan di dalam menjalani kehidupan. Kalau bicara tentang rencana, semua orang pasti dalam menjalani kehidupan ini punya rencana. Entah rencana jangka pendek, entah rencana jangka panjang. Ya, kalau rencana jangka pendek mungkin beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, ya, atau bahkan mungkin beberapa hari ke depan, rencana jangka pendek. Tapi kalau bicara tentang rencana jangka panjang, nah, mungkin 5-10 tahun ke depan, atau mungkin nanti beberapa puluh tahun ke depan, ya, sudah ada yang mulai mikir nanti kalau aku pensiun bagaimana dan sebagainya. Ini kan rencana jangka panjang. Perencanaan sangat diperlukan di dalam menjalani kehidupan. Dan memang Alkitab mencatat perencanaan itu perlu. Lukas pasal 14 di ayat yang ke-28. Mari kita lihat, ya. Lukas 14 di ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ada kata membuat anggaran biayanya. Anggaran biaya ini bicara tentang perencanaan, planning. Memang ada orang-orang tertentu yang berkata, tidak apa-apa Pak, terabas saja, yang penting bonek. Orang Surabaya lagi yang terkenal sebagai bonek. Tahu kan, bonek itu singkatan dari bondone nekat. Wis pokoknya maju disian Pak, wis pokoknya antem disian Pak, wis pokoknya ngomong disian Pak.
nanti jadi bagaimana ya nggak tahu. Ya, mikirnya belakangan. Nah ini keliru, so. Beberapa ini ada satu berita yang cukup mengejutkan. Ya saya nggak sebut namanya. Salah satu influencer yang cukup terkenal, so. Yaitu mencantumkan nama sebuah rumah sakit ketika ayahnya mati. Dan ini jadi kasus yang cukup berat. Ya mungkin yang berkecimpung di rumah sakit dengar beritanya ya. Wah, karena nama rumah sakit yang dicantumkan ini orang di belakangnya bukan orang kelas biasa ya. Orang kelasnya bukan kelas Surabaya, kelasnya kelas Indonesia. Bahkan salah satu orang yang diakui terkaya di Indonesia. Nah, dia waktu mungkin menyampaikan klaim atau tuntutannya di berita sosmed itu, dia cantumkan nama rumah sakit itu. Nah ini sudah jadi problem, ya. Ini kalau tidak diselesaikan dengan baik bisa jadi tuntutan yang panjang. Ya. Tidak berpikir mau melakukan sesuatu, nggak mikir. Pokoknya yang penting ngantem dulu. Yang penting ngomong di sini. Yang penting lakukan duluan. Mikirnya apa? Mikirnya belakangan. Nah ini bahaya. Seperti itu berbahaya. Ya, apalagi zaman sekarang, katanya orang di luar sana, zaman edan, ya kita sebagai umat Tuhan jangan melok edan. Nah, kalau melok edan repot. Ya, zamannya memang sudah kacau menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, kita umat Tuhan tadi seperti doa Musa, ajar kami Tuhan tahu menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana, kebijakan yang dari Tuhan, dia merencanakan planning sesuatu. Ya. Nah, ketika dia planning atau merencanakan sesuatu, dia tetap menyadari bahwa di dalam perencanaannya dia harus senantiasa melibatkan Tuhan. Yakobus pasal 4, ini salah satu perikop yang juga cukup terkenal. Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah ini bicara tentang planning, perencanaan, ya. Besok sampai setahun, jangka pendek sampai jangka panjang, perencanaan. Lanjut 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maksudnya, kalau planning hanya mengandalkan pemikiran kepandaian diri sendiri, firman Tuhan berkata, kamu tuh tidak tahu hidupmu itu sampai kapan. Tidak tahu. Seperti uang, sebentar kelihatan, besok sudah tidak ada. Tidak tahu. Kok bersandar kepada kemampuan, kehebatan dirimu sendiri, padahal kamu tidak tahu masa depan, tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak tahu. Lanjut ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata. Ada kata harus, berarti ini harus wajib dilakukan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Perencanaan itu tidak pernah ditentang oleh firman Tuhan. Tidak pernah. Bahkan ada sebuah ungkapan yang pernah saya baca. Orang yang gagal untuk merencanakan, berarti orang itu merencanakan untuk gagal. Ya saya ulang, orang yang gagal untuk merencanakan, berarti orang itu merencanakan untuk gagal. Siapa orang yang mau jadi orang gagal? Nggak ada. Tapi kalau kita gagal membuat sebuah rencana, berarti kita itu sedang merencanakan sesuatu untuk kita gagal. Konyol kan? Berarti kalau mau membuat perencanaan, libatkanlah Tuhan. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber pertolongan, sumber kekuatan, yang maha hadir, yang maha tahu,
yang maha kasih, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya yang baik. Nah, sementara kita bukan maha hadir, bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Nah, kalau tidak melibatkan Tuhan yang maha segala-galanya yang baik, Tuhan bilang hidupmu itu cuma seperti uang. Perencanaanmu akan sia-sia. Perencanaanmu tidak akan bisa seperti yang seharusnya terjadi karena bersandar kepada diri sendiri. Jadinya berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh pengharapannya kepada manusia. Tadi pujian berkata, satu-satunya pengharapan hanya Engkau, Tuhan. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, namun kasih dan kuasa Tuhan tetap sama hingga hari ini. Amin. Tetap sama, tidak pernah berubah. Ya, mari dalam perencanaan libatkanlah Tuhan senantiasa. Ya, kalau kita melibatkan Tuhan, saya percaya kita tidak gagal dalam membuat rencana, sehingga kita tidak merencanakan hidup kita untuk gagal karena kita melibatkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama yang harus kita lakukan, saya ulangi, adalah evaluasi. Tentu yang harus dievaluasi adalah diri kita sendiri, karena setiap orang wajib memberikan pertanggungan tentang dirinya sendiri kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta. Dan tidak ada orang yang bisa menghindar dari pengadilan Kristus. Tidak ada. Ya, tolak ukurnya, standarnya adalah firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Sehingga kita jadi tahu, firman Tuhan jadi cermin. Kesalahanku, kekuranganku, kelemahanku ada di sini. Ini perlu dikoreksi, dievaluasi, diintrospeksi, sehingga aku berubah ya, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, merencanakan, membuat planning. Ya, tentu merencanakan dengan melibatkan Tuhan, karena Tuhan sumber segala-galanya yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita lakukan saat kita mengakhiri tahun ini dan akan menyongsong tahun yang baru adalah berkomitmen atau membuat komitmen. Tentu komitmen dalam hal yang baik ya Bu ya. Tentu ya, bukan komitmen dalam hal yang jelek atau buruk, bukan. Komitmen dalam hal yang baik. Berkomitmen. Komitmen sangat diperlukan di dalam membangun sesuatu di hidup kita. Contoh, membangun keluarga. Membangun keluarga itu butuh komitmen. Ketika saya menyampaikan materi-materi di konseling pranikah, salah satu hal yang saya sampaikan adalah bagaimana cara atau hal apa yang diperlukan dalam membangun sebuah keluarga. Calon pasutri, kami sampaikan materi supaya tahu bangun keluarga itu tidak gampang, so. Kalau menghancurkan itu gampang. Tidak perlu dua pihak, satu pihak saja bisa hancur. Tidak perlu waktu yang lama, waktu yang pendek saja bisa hancur kalau menghancurkan. Tapi membangun sebuah keluarga, waktunya panjang. Ada yang tanya sama saya, waktunya bangun keluarga itu sampai kapan Pak? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, waktunya bangun keluarga itu sampai kapan waktunya? Ya? Sampai koin. Loh iya, sampai mati. Karena manusia ini dinamis. Manusia ini mengalami perubahan. Bertambahnya umur, bertambahnya kondisi yang mungkin ada berubah, itu bisa manusia ini mengalami perubahan. Nah, kalau berhenti membangun, bahaya. Istri jadi nggak lagi mengenali dengan baik suaminya. Suami nggak lagi mengenali dengan baik istrinya. Lalu keluarga mulai ada gap, ya, mulai timbul keretakan. Sehingga di usia lanjut, ada orang yang selingkuh di usia lanjut. Ada, umur 70 tahun selingkuh, ada. Jadi jangan dipikir, kalau sudah jadi engkong itu aman, sudah jadi emak itu aman. Sopo sih ngomong? Siapa yang bicara? Kalau tidak hati-hati bahaya. Jadi engkong, jadi emak pun masih bisa selingkuh, bisa. Membangun keluarga harus dilakukan terus. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kematian memisahkan. Bangun terus. Dan dua pihak harus sepakat untuk membangun.
Gak bisa cuma suami yang berkata, aku mau bangun, tapi istrinya lele, itu urusan suamiku yang bangun keluarga, bukan urusan. Gak bisa. Demikian juga sebaliknya gak bisa. Dua pihak, suami istri harus sepakat, ayo kita bangun keluarga kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu yang dibutuhkan untuk membangun keluarga adalah komitmen. Membangun karier pekerjaan sama, membangun karier pekerjaan juga butuh komitmen. Kalau tidak punya komitmen, tidak bisa membangun pekerjaan, membangun karier dengan baik. Baru kerja seminggu, bosan Pak, kerja di sini beda. Kerja 2 hari, bosan Pak, di sini beda. Kerja 1 hari, bosan Pak. Kerja setengah hari, bosan Pak. Saya tanya, nah kalau orang selalu begitu, apa bisa mengalami kemajuan dalam karier atau pekerjaannya? Gak bisa. Gak bisa. Mau pinter bagaimanapun kalau baru kerja sebentar pindah. Cuma kayak lalat menclok. Lalat itu lalat juga, lalat menclok. Jelem. Cobaan sudah percaya. Kerja di bidang apapun tidak akan bisa berhasil kalau begitu. Dibutuhkan komitmen, membangun karier, membangun pekerjaan, komitmen. Bangun keluarga butuh komitmen. Bangun karier, bangun pekerjaan butuh komitmen. Intinya di dalam membangun kehidupan kita itu selalu butuh komitmen. Demikian juga saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu juga butuh komitmen. Itulah sebabnya mengapa tidak sedikit tuh umat Tuhan yang tadinya semangat berapi-api, wah gedung cari Tuhan tuh. Di tengah perjalanan tiba-tiba kita lihat, kita dengar dia ngomong, sudah habis ini tidak Yesus. Aku meninggalkan iman percayaku kepada Tuhan Yesus karena titik. Nah, itu ya. Titik-titik itu bisa diisi sendiri ya. Ada influencer yang begitu, ada artis yang begitu, bahkan ngasih pengumuman tuh. Sampai kita semua bingung. Ya, nah, saya yang paling bingung minggu yang lalu misalkan dia, minggu yang lalu baru naik di atas mimbar, kesaksian nyanyi, tiba-tiba minggu depan membuat statement, saya sudah berpindah kepercayaan. Nah tadi yang minggu lalu, 2 minggu lalu nyanyi di atas mimbar ini ditujukan kepada siapa nih? Nah, kok minggu depannya sudah hilang imannya, pindah kepada yang lain. Nah ini mengapa terjadi? Ya itu karena tidak punya komitmen. Membangun apapun dalam kehidupan ini selalu dibutuhkan komitmen. Orang yang punya komitmen, maka dia akan jadi orang yang konsisten dan persisten. Tetap memegang teguh, tidak digeser, punya prinsip, tekun, tidak mudah menyerah, tidak putus asa. Itu orang yang komitmen, konsisten, persisten. Karena itu mari menjelang kita akan mengakhiri tahun 25 dan mengawali tahun yang baru, kita buat komitmen yang baru. Kalau mungkin waktu kita evaluasi diri, ada banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, tidak apa-apa. Tuhan itu tahu kita memang belum sempurna, kita masih jauh dari sempurna. Tuhan itu tahu, ya karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tapi yang penting sekali buat komitmen yang baru. Ada sebuah contoh yang baik dalam Alkitab. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 23 di ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 23 di ayat yang ketiga. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan. Nah, ini bicara tentang komitmen ya, membangun komitmen untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu.
Kalau Bapak Ibu baca perikop lengkap ini kisah tentang seorang raja yang bernama Yosia. Saya tidak bacakan semuanya, terlalu panjang. Cuma saya ngambil intisarinya, saya kasih ringkasan ceritanya. Yosia itu punya ayah dan punya kakek yang juga tentunya adalah raja ya. Kalau Bapak Ibu baca perikop-perikop sebelumnya, ayah dan kakek dari Yosia itu adalah seorang yang hidupnya keluar dari kehendak Tuhan. Tidak menyembah Tuhan dengan benar. Enggak. Itu ayahnya, itu kakeknya. Begitu Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Nah, waktu Yosia ditunjuk jadi raja, usia dia masih muda. Kalau nggak salah 8 tahun atau berapa? Sangat muda. Tapi dia bisa punya sebuah tekad, bisa punya sebuah komitmen. Dan akhirnya dia membuat sebuah komitmen yang baru untuk mengajak rakyat kembali kepada jalan Tuhan. Karena pada zaman ayahnya Yosia, pada zaman kakeknya Yosia, itu rakyat itu jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi waktu Yosia mengawali pemerintahnya, usia yang masih muda beliau, dia sadar, aku harus kembali pada Tuhan. Rupanya dia sadar karena dia mengevaluasi diri. Lalu kemudian dia buat sebuah planning, perencanaan. Oh, aku akan kumpulkan semua rakyat untuk kubacakan Taurat Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan, supaya rakyat tahu perkataan Tuhan yang selama ini sudah diabaikan, disepelekan, ditinggalkan. Ini supaya rakyat tahu. Setelah rakyat tahu, nanti akan kuajak, ayo buat perjanjian yang baru dengan Tuhan, ayo buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Itu dilakukan oleh Yosia, dan ternyata berhasil. Ya, di masa pemerintahan Yosia, padahal sebelumnya gagal terus ya, karena hidupnya keluar dari apa yang Tuhan mau. Pada masa ayahnya, pada masa kakeknya Yosia, gagal. Rakyat keluar dari apa yang Tuhan mau. Tapi pada masa Yosia terjadi sebuah perubahan yang besar. Mengapa? Karena Yosia membuat sebuah komitmen yang baru. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia juga mengajak seluruh rakyatnya turut mendukung dan bergabung membuat komitmen yang baru. Nah, Bapak Saudara, kalau kita sudah mengevaluasi diri, ternyata ada kekurangan, kita sadar dengan tolak ukur cermin firman Tuhan, oh, kekuranganku ada di sini, kelemahanku ada di sini. Sebagai suami, kelemahanku begini. Sebagai istri, kelemahanku begini. Sebagai orang tua, kelemahanku begini. Sebagai anak, kelemahanku begini. Sebagai pekerja, kelemahanku begini. Dan selanjutnya. Nah, setelah kita sadar, ayo sekarang buat planning. Berarti aku harus ini. Jangan lupa waktu buat planning atau perencanaan, libatkan Tuhan. Minta hikmat yang dari Tuhan. Ya. Lalu kemudian buat komitmen yang baru. Inilah 3 hal yang Tuhan mau, Tuhan rindukan untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya sama-sama kita lakukan menjelang kita akan mengakhiri tahun 25 dan mengawali masa atau tahun yang baru. Ayat penutup kita baca Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata memperhatikan dengan saksama berarti mencermati dengan teliti. Yang dicermati dengan teliti bukan hidup orang lain, tapi hidup kita sendiri. Lanjut. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Senada ya dengan doa Musa, supaya kami beroleh hati bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kiranya ayat ini boleh menjadi bekal buat Bapak Ibu Saudara saya memasuki tahun yang baru, sehingga kita sungguh-sungguh
Tuhan, aku rindu supaya aku boleh jadi orang yang bijaksana, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Lewat pujian yang kita katakan,
akhir tahun dan menyambut tahun yang baru. Biarlah setiap kami mengevaluasi diri kami sendiri, karena kami harus memberikan pertanggungan jawab atas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tentu standar adalah firman Tuhan. Tolok ukurnya adalah cermin firman Tuhan yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Melalui evaluasi, kami boleh sadar akan kelemahan kami, kekurangan kami, kesalahan kami, dan kami sekaligus juga boleh mensyukuri berkat anugerah segala yang baik yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Selanjutnya kami memulai membuat perencanaan, tentu dengan tidak lupa melibatkan Tuhan, karena kami sadar kami manusia yang terbatas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan lagi beberapa tahun ke depan, beberapa hari ke depan pun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami, sehingga kami tidak gagal membuat perencanaan, sehingga akhirnya hidup kami gagal dan hancur, karena kami melibatkan Tuhan senantiasa di dalam setiap perencanaan yang kami buat. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau sama-sama membuat komitmen yang baru, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia, mengubah hidupnya, mengubah rakyatnya, mengubah kerajaannya, karena mengajak seluruh rakyat bersama-sama membuat komitmen yang baru. Kami rindu di tahun yang baru yang akan kami songsong beberapa hari ke depan, kami boleh sama-sama membuat komitmen yang baru, sehingga hidup kami di tahun 26 ke depan boleh semakin menjadi lebih baik, lebih indah, lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan, lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kami rindukan. Tolong kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga setiap kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyiapkan diri mengawali tahun yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Ada di dalam tangan Tuhan yang menjamin, menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus membangkit kehidupan setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman seiman kami, banyak mereka yang tidak bisa hadir, sebagian besar mereka sedang berlibur bepergian. Hamba berdoa bila Tuhan Kau melindungi menyertai setiap mereka di masa liburan refreshing bersama dengan keluarga. Mereka boleh menikmati kebersamaan di dalam kasih Kristus tentunya, sehingga jalinan ikatan kasih semakin menyatukan anggota keluarga, saling mengasihi, saling mendukung, saling memotivasi, saling menasehati, saling mendoakan, bertumbuh bersama di dalam iman dan kebenaran firman Tuhan. Sertai mereka sampai mereka kembali ke Surabaya dengan selamat. Bahkan Bapak berdoa juga untuk teman-teman seiman kami yang sakit, untuk kesehatan Pak Denny, dan juga teman-teman seiman kami yang sakit. Tuhan, Engkau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pula teman seiman kami Pak Gito boleh hadir bersama-sama pagi hari ini. Kami percaya Tuhan karuniakan kesehatan, kesembuhan yang sempurna kepada Pak Gito. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Mungkin ada yang lain yang tidak bisa hadir karena ada tantangan, masalah, kesulitan, atau hal apapun yang mereka alami dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka. Mereka tidak berlarut-larut di dalam tantangan, masalah, kesedihan, kesusahan, tekanan dan sebagainya. Tapi mereka boleh ingat mereka punya Tuhan. Mereka bangkit bersama dengan Tuhan, menaruh pengharapannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan sesuai janji firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sehingga kami yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat waktu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia, berikanlah hikmat Tuhan. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Bahkan tetangga di sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekali. Berkati ibadah mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru via online. Kami rindu untuk kami umat-umat Tuhan dimanapun kami berada bersama-sama. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan, berdoa, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oh, sama-sama kami lakukan di dalam ibadah online mengakhiri tahun 25 dan mengawali tahun 26. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pula ibadah raya minggu depan, ibadah hari Minggu, di tahun yang baru, ibadah yang pertama di tahun yang baru, disertai dengan perjamuan kudus, supaya setiap kami boleh mempersiapkan diri, demikian juga dengan hamba-hambamu yang akan melayani. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang ulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami semakin sungguh dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekali.